Bandung, kota yang dikenal dengan kuliner lezat dan suasananya yang sejuk. Tapi siapa sangka, di balik aroma harum nasi bakar yang menggugah selera, tersimpan kisah kelam yang tak semua orang berani membicarakannya. Kisah tentang warung nasi bakar yang tak pernah sepi pembeli, namun di balik kesuksesan itu, ada perjanjian dengan makhluk gaib yang meminta tumbal manusia. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di daerah Setiabudi, Bandung, ada satu warung kecil yang setiap hari selalu penuh pengunjung. Namanya Nasi Bakar Mang Darsa. Letaknya nggak jauh dari jalan utama, tepat di pojok dekat tikungan yang kalau malam sering berkabut. Dari luar, warung itu biasa aja. Dindingnya dari papan kayu, atapnya seng, tapi asap dari tungku selalu mengepul dan aromanya, aduh, wangi banget. Harum daun pisang yang dibakar bercampur bumbu khas Sunda bikin siapapun lewat pasti nengok. Warung itu buka sore sampai tengah malam. Tapi anehnya, meskipun di sekitar situ banyak warung lain, cuma warung Mang Darsa yang gak pernah sepi pembeli. Bahkan kalau jam 2 pagi pun, masih ada aja orang datang beli. Padahal dulu, sekitar setahun sebelumnya, Mang Darsa itu cuma tukang jual gorengan keliling yang sering ngutang minyak goreng di warung sebelah. Orang-orang kampung mulai heran, si Mang Darsa sekarang kaya ya? Dulu aja jualan bale-bela aja kadang rugi, sekarang udah punya motor, terus warungnya rame mulu. Tapi ya, namanya manusia, pada akhirnya semua cuma jadi bahan gosip. Nggak ada yang bener-bener tahu apa yang terjadi selama Mang Darsa sempat menghilang 3 hari 3 malam sebelum warungnya buka. Sebelum warung itu ada, Mang Darsa dan istrinya Bu Yati hidup pas-pasan. Mereka ngontrak di rumah kecil dekat Sungai Cikapundung. Mang Darsa sehari-hari keliling bawa pikulan gorengan, sedangkan Bu Yati bantu bikin adonan di rumah. Tapi waktu itu, jualan gorengan udah sepi. Banyak pesaing, apalagi di sekitar kampus-kampus Bandung. Semua orang berlomba jualan murah. Mang Darsa sering ngeluh, urang cap tiap hari keliling, tapi duit teh tuh cukup. Nah, rezeki urang tuh kabuka, ya? Aku capek tiap hari keliling, tapi uangnya nggak cukup. Apa rezeki kita memang buntu ya? Suatu malam, waktu Mang Darsa lagi nongkrong di pos ronda sendirian, datang seorang lelaki tua. Rambutnya panjang, pakai sarung, dan matanya tajam banget. Orang-orang bilang dia Eyang Raga, orang tua yang sering naik ke Gunung Tangkuban, perahu buat tirakat. Eyang itu duduk di sebelah Mang Darsa tanpa bicara lama-lama. Lalu pelan-pelan dia buka mulut. Aku lihat kamu kesusahan, Darsa. Rezekimu ditutup orang, tapi ada cara. Kalau kamu mau, asal kamu siap bayar harga. Mang Darsa kaget. Harga naon, Eyang? Duit mah tuh ayah. Harga apa, Eyang? Uang saya nggak punya. Eyang Raga tersenyum samar. Matanya seperti menembus gelap malam. Bukan uang, Darsa, tapi nyawa. Satu jiwa buat buka jalan rezekimu. Mang Darsa langsung merinding. Tapi saat itu pikirannya lagi kalut. Anak semata wayangnya lagi sakit, istrinya juga mulai putus asa. Akhirnya, dia nekat tanya lebih lanjut. Nya, kumaha carana, Yang? Yah, bagaimana caranya, Yang? Eyang Raga cuma bilang singkat. Naik ke gunung malam Jumat Kliwon. Bawa daun pisang, nasi putih, dan darah dari jari sendiri. Nanti di sana kamu akan dipertemukan dengan penjaga. Setelah bilang itu, Eyang Raga berdiri, lalu jalan pelan ke arah kabut. Anehnya, begitu Mang Darsa nengok lagi, orang tua itu udah hilang. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Mang Darsa bilang ke istrinya kalau dia mau ke pasar cari bahan jualan. Tapi ternyata dia malah naik ke arah Gunung Tangkuban perahu. Dia cuma bawa satu tas plastik berisi daun pisang, nasi putih, dan sebilah pisau kecil. Di tengah perjalanan, kabut tebal turun, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan. Ada yang kayak bisikan, ada juga yang seperti suara ular mendesis. Darsa. Dia berhenti, menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Di bawah sinar bulan, dia melihat batu besar berbentuk seperti kepala ular. Di depannya ada lubang kecil, seperti gua. Entah kenapa, kakinya melangkah sendiri masuk ke gua itu. Di dalamnya dingin, gelap, tapi di ujung sana ada cahaya kehijauan. Dan disitulah ia melihat sesosok perempuan berambut panjang, tapi bagian bawah tubuhnya seperti ular besar. Matanya merah, kulitnya hijau kehitaman, dan lidahnya menjulur pelan. Kamu datang mencari rezeki, Darsa. Suara makhluk itu lembut tapi menggema, seperti berbicara dari dua dunia. Mang Darsa gemetar, tapi ia mengangguk. Iya, saya cuma mau bisa makan, Eyang. Biar anak istri saya nggak kelaparan. Makhluk itu tersenyum. Baik.
Aku akan bantu, tapi kamu harus siap berbagi rasa lapar denganku. Setiap kali kamu masak nasi bakar, aku akan ikut memakannya. Jangan pernah biarkan dapurmu padam di malam Jumat Kliwon, atau aku akan menagih dengan nyawa. Seketika, tubuh Mang Darsa terasa panas. Saat terbangun, sudah pagi. Tubuhnya kotor penuh lumpur, dan di tangannya ada daun pisang hitam terbakar setengah, serta abu berwarna abu-abu kehijauan yang entah dari mana asalnya. Ia pulang ke rumah dengan mata sayu. Sejak hari itu, ia tak pernah cerita ke siapapun tentang apa yang terjadi di gunung. Tapi sejak hari itu juga, hidupnya berubah. Seminggu kemudian, tiba-tiba Mang Darsa bilang ke istrinya, "Ti, urang tu dagang gorengan dewe. Urang hayang buka warung nasi bakar. Ti, kita nggak jual gorengan lagi. Aku mau buka warung nasi bakar." Bu Yati bingung, karena mereka nggak punya modal. Tapi anehnya, besoknya Mang Darsa datang bawa uang 1 juta lebih. Katanya, ada orang yang ngasih pinjaman tanpa bunga. Padahal nggak ada yang tahu siapa pemberi uang itu. Akhirnya warung pun dibuka. Nama nasi bakar Mang Darsa langsung terkenal. Nasi bakarnya beda, aromanya kuat banget. Gurihnya nyangkut di lidah. Banyak pelanggan bilang, nasi bakar Mang Darsa kayak ada rasa mistisnya. Enak tapi bikin merinding. Tiap malam, Mang Darsa selalu masak sendiri di dapur. Nggak boleh ada yang bantu. Kalau ditanya, jawabannya selalu sama. Bumbu rahasia, Ti. Nggak boleh orang lain tahu. Bu Yati pernah curiga waktu ngeliat abu hitam di sudut dapur dan daun pisang yang warnanya agak keunguan. Tapi suaminya melarang keras menyentuhnya. Itu bahan campuran dari gunung. Jangan diganggu. Nanti nasi kita nggak enak. Setiap malam, aroma dari warung itu makin kuat. Kadang angin malam membawa bau nasi bakar sampai ke rumah-rumah warga. Orang-orang yang lewat sering bilang, "Wangi banget, kayak dipanggil buat beli." Yang aneh, setiap jam 2 malam, ada suara seperti bisikan dari arah dapur. Suara perempuan, lirih tapi jelas. "Sudah kubantu Darsa. Jangan lupa janji." Bu Yati pernah terbangun tengah malam dan melihat dari jendela. Mang Darsa lagi duduk di depan tungku. Matanya melotot ke arah api. Wajahnya datar, tapi di belakangnya tampak bayangan besar melingkar seperti tubuh ular. Bu Yati teriak, tapi begitu didekati, bayangan itu menghilang. Dan Mang Darsa bilang, "Kamu Enggelinder, Ti, udah tidur lagi sana." Sejak malam itu, Bu Yati sering mimpi buruk melihat dirinya dikejar ular besar berwarna hitam kehijauan. Lidahnya panjang, dan dari mulutnya keluar aroma nasi bakar yang gosong. Warung nasi bakar Mang Darsa makin terkenal. Orang dari luar kota pun datang buat nyicip. Kadang rombongan wisata, kadang pejabat daerah. Semua bilang rasanya beda. Tapi di balik kesuksesan itu, ada hal-hal aneh yang mulai terasa. Pertama, setiap Jumat Kliwon, warung tetap buka sampai subuh. Padahal biasanya tutup jam 12 malam. Kedua, kadang ada pembeli yang datang tapi wajahnya nggak jelas, seperti diselimuti kabut. Mereka duduk lama tanpa bicara, lalu menghilang begitu saja. Beberapa warga sekitar mulai takut. Warung Mang Darsa teh aya anu aneh hiwi. Kuring pernah ningali ayanu tu boga bayangan ker dahar di ditu. Warung Mang Darsa itu ada yang aneh. Aku pernah lihat ada pembeli tanpa bayangan yang sedang makan di sana. Tapi anehnya, tak ada yang berani ngomong langsung ke Mang Darsa. Karena setiap kali seseorang coba menyinggung soal hal aneh di warung itu, malamnya pasti mimpi buruk atau sakit mendadak. Sampai suatu malam, terjadi kejadian yang bikin semua warga makin yakin kalau warung itu bukan warung biasa. Waktu itu, listrik di sekitar Setiabudi padam. Tapi, dari kejauhan, warung Mang Darsa tetap terang cahaya dari dalamnya kehijauan seperti lampu minyak yang menyala kuat dari dalam. Terdengar suara tawa pelan dan bisikan lirih seperti 2 orang sedang bicara. Salah satu warga yang lewat, bernama Dedi, mencoba mendekat. Ia ngintip lewat jendela. Yang dia lihat bikin darahnya beku. Mang Darsa sedang duduk di depan tungku, dan di belakangnya ada sosok perempuan berambut panjang, kulitnya kehijauan, matanya menyala merah. Mereka berdua tertawa pelan sambil membungkus nasi dengan daun pisang. Dedi terpeleset karena panik, dan saat itu juga semua cahaya di warung padam. Malam itu jadi awal dari rangkaian kejadian yang gak bisa dijelaskan logika. Dan sejak malam itu juga, nama nasi bakar Mang Darsa bukan cuma terkenal karena rasanya yang enak, tapi juga karena aromanya yang bisa memanggil makhluk halus dari jauh. Sudah hampir 2 bulan warung nasi bakar Mang Darsa berdiri. Setiap hari, antrian pembeli nggak pernah sepi. Orang-orang rela nunggu berjam-jam cuma buat dapat seporsi nasi bakar yang katanya ngangenin banget. Bahkan, ada pelanggan yang datang dari luar kota, cuma karena penasaran sama rasanya. Tapi di balik dapur yang penuh aroma daun pisang dan sambal bakar itu, ada rahasia besar yang cuma Mang Darsa sendiri yang tahu. Dan setiap malam,
Saat semua pegawai udah pulang, Mang Darsa selalu menutup rapat pintu dapur, memadamkan semua lampu, dan hanya menyalakan satu tungku kecil yang api birunya menyala sendirian. Malam itu, jam menunjukkan jam 12:43. Hujan baru aja reda, dan kabut tipis mulai turun dari arah bukit. Tapi dari celah jendela dapur warung Mang Darsa, terlihat cahaya kehijauan berpendar pelan. Suara seperti bisikan lirih bercampur desis halus terdengar samar. "Sudah siap, Darsa? Malam ini waktunya memperbarui rasa." Mang Darsa berdiri di depan tungku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap panci besar berisi nasi putih, lalu mengambil botol kecil berisi cairan hitam. Dengan hati-hati, ia meneteskan cairan itu ke dalam nasi, sambil bergumam pelan dalam bahasa Sunda kuno yang bahkan istrinya pun tak pernah dengar. Setiap kali tetesan cairan jatuh, asap hitam naik ke udara dan bentuknya seperti wajah seseorang yang berteriak kesakitan. Mang Darsa menggigil, tapi tak berani berhenti. Ia tahu kalau ritual itu gagal, makhluk yang memberinya resep dari gunung akan marah. Di belakangnya, terdengar suara licin seperti sesuatu yang melata di lantai. Bau amis tiba-tiba memenuhi ruangan. Lalu dari kegelapan, muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya cantik tapi pucat, matanya merah berkilat, dan di bawah pinggangnya, tubuhnya berubah jadi ular hitam besar. Itulah Nyai Nagalarang, makhluk gaib penunggu Gunung Tangkuban Perahu yang dulu menemuinya di gua. Dia tersenyum samar lalu berbisik, "Tambahkan sedikit darah dari jari telunjukmu, Darsa." Itu yang membuat rasanya tak terlupakan. Mang Darsa menggigit ujung jarinya sampai berdarah, lalu meneteskan ke atas nasi panas itu. Aroma nasi bakar tiba-tiba berubah makin harum, tapi juga terasa aneh, ada sedikit bau besi yang samar, seperti darah yang hangat. Beberapa hari kemudian, Mang Darsa merekrut pegawai baru. Namanya Dedi, pemuda 22 tahun asal Cianjur. Ia ramah, rajin, dan cepat tanggap. Tapi sejak awal kerja, dia sudah merasa ada yang aneh di warung itu. Pertama, Mang Darsa melarang keras siapapun masuk ke dapur setelah jam 9 malam. Kedua, setiap kali Dedi sedang bersih-bersih, ia sering mencium aroma amis yang datang entah dari mana. Padahal dapur tampak bersih. Dan yang paling bikin merinding, Dedi sering dengar suara orang berbisik dari arah tungku. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana suatu malam. Karena penasaran, Dedi sengaja pura-pura lembur lebih lama. Ia beresin meja sampai lewat tengah malam, menunggu Mang Darsa masuk ke dapur seperti biasanya. Benar saja, sekitar jam 12 lewat, Mang Darsa menutup pintu dapur rapat-rapat. Cahaya dari dalam tampak redup kehijauan, seperti bukan dari lampu biasa. Dedi pelan-pelan mendekat ke jendela dapur, mencoba ngintip dari celah ventilasi. Apa yang dia lihat waktu itu bikin darahnya hampir berhenti mengalir. Mang Darsa sedang duduk bersila di depan tungku. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu, dan di depannya ada panci besar yang di dalamnya terlihat bayangan wajah manusia yang seolah bergerak. Lalu, di belakang Mang Darsa, terlihat sosok perempuan tinggi dengan tubuh separuh ular, menatapnya sambil menjilat bibir panjangnya. Dedi langsung mundur pelan-pelan, tapi tanpa sengaja kakinya menyenggol kaleng kosong. Klang! Mang Darsa menoleh cepat. Matanya merah menyala. Dedi spontan pura-pura jalan keluar sambil pura-pura batuk. "Siapa di luar?" Dedi gemetar. Saya cuma bersihin meja." Mang Darsa terdiam beberapa detik, lalu suaranya berat tapi datar. "Udah, pulang aja. Kunci pintu depan." Malam itu Dedi nggak bisa tidur. Di kepalanya terus terngiang bayangan makhluk itu. Wajahnya cantik tapi mengerikan, dan tatapan matanya seperti tahu Dedi melihat semuanya. Keesokan harinya, Bu Yati, istri Mang Darsa, heran karena melihat beberapa daun pisang di dapur warnanya bukan hijau biasa, tapi kehitaman dan berurat merah. Ketika disentuh, daun itu terasa hangat dan sedikit bergetar seolah hidup. "Mang, ieu naon? Daun aneh pisan." "Mang, ini apa? Daunnya aneh banget." Mang Darsa langsung menepis tangan istrinya. "Tuh, usah dipegang. Eta daun ti gunung. Bahan penting kanggo rasa nasi urang. Jangan dipegang. Itu daun dari gunung. Bahan penting buat rasa nasi kita." Bu Yati terdiam. Ia makin takut dengan perubahan suaminya yang makin misterius. Dulu Mang Darsa rajin salat dan sering senyum. Sekarang wajahnya pucat, matanya sayu, dan suaranya sering berubah berat seperti bukan suaranya sendiri, boken kadang. Bu Yati lihat suaminya ngomong sendiri di dapur tengah malam, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, ia mengintip dari celah pintu dan mendengar suara lirih perempuan berbisik dari dalam. "Jangan takut Darsa, aku hanya lapar. Malam ini kau tak menyiapkan tumbal baru bukan?" Mang Darsa menjawab pelan dengan suara gemetar.
Belum ada yang cocok, Nyai. Sabar ya, nanti saya carikan. Bu Yati hampir pingsan mendengar itu. Ia mundur perlahan, menutup mulutnya supaya tidak menjerit. Sejak malam itu, gangguan mulai terjadi. Setiap tengah malam, Bu Yati selalu dengar suara orang mengerang dari arah dapur, seperti suara seseorang yang sedang kesakitan. Tapi ketika diperiksa, dapur kosong. Kadang-kadang, nasi bakar yang sudah matang mendadak bergerak di atas meja, seperti ada sesuatu di dalamnya yang menggeliat. Bu Yati mencoba cerita ke tetangga, tapi malah dibilang aneh. Mungkin kamu kecapekan, Bu. Mang Darsa kan warungnya rame banget. Wajar kalau kebawa mimpi. Tapi malam berikutnya, keanehan makin parah. Saat Bu Yati membersihkan dapur pagi-pagi, dia menemukan jejak kaki licin berwarna merah dari tungku sampai ke pintu belakang. Tapi anehnya, jejak itu cuma setengah, seolah kaki manusia yang berubah menjadi sisik ular di ujungnya. Bu Yati hampir pingsan. Tapi begitu Mang Darsa datang, ia cuma bilang itu cuma minyak bocor, Ti. Udah, jangan pikir aneh-aneh. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur Bandung. Warung tutup lebih cepat karena sepi. Tapi Mang Darsa bilang ke Dedi dan pegawai lain, kalian pulang aja dulu. Saya mau bersih-bersih bentar. Padahal semua tahu, setiap kali Mang Darsa bilang bersih-bersih, artinya ada ritual tengah malam yang bakal dilakukan di dapur. Dedi memutuskan buat diam-diam mengintip lagi. Karena rasa penasarannya udah nggak tertahankan, ia bersembunyi di balik tumpukan karung beras di belakang warung, menunggu suara khas tungku dinyalakan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara komat kamit dan derik pelan dari dalam. Petir menyambar, menyinari sekejap pemandangan yang bikin Dedi hampir menjerit. Ia melihat bayangan ular raksasa di dinding dapur panjangnya hampir memenuhi ruangan. Dan di tengahnya, Mang Darsa berdiri dengan tangan berlumur darah. Tiba-tiba petir menyambar lagi. Dan kali ini Dedi jelas melihat sosok perempuan berwajah ular menatap ke arah jendela, tepat ke arahnya. Matanya merah menyala. Dedi langsung jatuh ke tanah, pingsan seketika. Paginya, Dedi terbangun di depan warung. Badannya menggigil, bajunya basah, tapi entah gimana ia bisa sampai di luar. Mang Darsa berdiri di depannya dengan wajah datar. Kamu semalam jatuh di belakang, ya? Hati-hati, licin, jangan suka keluyuran malam-malam. Nada suaranya pelan tapi tajam, seperti peringatan. Dedi cuma bisa mengangguk, tapi dalam hatinya, ia yakin Mang Darsa tahu kalau dia ngintip lagi. Dan sejak itu, Dedi mulai sering mimpi buruk. Dirinya berada di tengah hutan, dikejar ular besar, dan dari mulut ular itu keluar aroma nasi bakar yang menyengat. Malam itu, suasana dapur nasi bakar milik Kang Dadan terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya kalau sudah jam 10 malam, suara kompor yang mendesis dan aroma daun pisang terbakar masih memenuhi ruangan itu. Tapi malam ini, entah kenapa, suasananya berbeda. Sepi, mencekam. Kang Dadan duduk di kursi kayu, sambil menatap tungku api yang mulai padam. Tangannya gemetar halus saat memegang sebatang rokok yang belum sempat dinyalakan. Di depan tungku, ada wajan besar berisi bumbu yang belum selesai dimasak. Tapi aroma dari bumbu itu aneh. Bukan bau rempah biasa, ada aroma amis, seperti darah bercampur kemenyan, dadan. Suara berat dan serak itu tiba-tiba terdengar dari pojokan dapur. Kang Dadan langsung menoleh cepat, tapi yang dia lihat cuma bayangan hitam, berdiri di dekat pintu gudang belakang. Bayangan itu tinggi, besar, dan tubuhnya tampak seperti dibungkus kain basah. Siapa itu? Seru Kang Dadan, mencoba tegas walau suaranya bergetar. Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba, bayangan itu bergerak pelan. Dari arah gudang, muncul sosok makhluk berambut panjang, dengan mata merah menyala. Wajahnya separuh manusia, separuh seperti binatang. Lidahnya panjang menjulur keluar, dan di ujungnya menetes cairan merah. Kang Dadan langsung bangkit, tapi saat dia mundur, panci besar di meja tiba-tiba jatuh sendiri, menumpahkan bumbu ke lantai. Cairannya menetes nets, seperti darah segar. Waktu hampir habis Dadan, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti berbisik di telinganya. Tubuh Kang Dadan langsung kaku. Dia tahu, itu suara Mbah Karta, dukun yang dulu memberinya pesugihan nasi bakar ini. Sudah 3 tahun sejak pertama kali ia melakukan ritual itu. Tapi sekarang, tanda-tanda waktunya menagih tumbal sudah datang lagi. Keesokan paginya, suasana warung tetap ramai. Orang-orang antre panjang seperti biasa. Nasi bakar Kang Dadan memang terkenal di Bandung. Katanya, rasanya gurih banget, aromanya bikin ketagihan. Tapi tak banyak yang tahu kalau kelezatan itu ada harganya. Di antara keramaian, seorang karyawan baru bernama Ryan memperhatikan sesuatu yang janggal. Saat dia sedang membantu membungkus nasi bakar, Ryan melihat daun pisang yang digunakan berwarna agak kehitaman, seperti terbakar dari dalam. "Pak,
Ini daun pisangnya kenapa ya? Kayak gosong gini? Tanya Rian polos. Kang Dadan yang sedang mengaduk bumbu langsung menatapnya tajam. Udah, jangan banyak tanya, bungkus saja, katanya dengan nada datar. Rian mengangguk pelan, tapi hatinya merasa aneh. Saat dia melanjutkan pekerjaannya, dia melihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding. Di salah satu daun pisang, ada noda merah tua, mirip darah kering. Dia spontan menatap ke arah wajan bumbu yang tadi dimasak Kang Dadan di dalamnya. Warna bumbunya memang kemerahan pekat, tapi bukan seperti cabai biasa. Baunya menyengat, seperti daging mentah. Malamnya, setelah warung tutup, Rian diam-diam balik lagi ke dapur. Rasa penasarannya terlalu besar. Ia ingin tahu sebenarnya apa rahasia di balik nasi bakar yang rasanya aneh tapi luar biasa itu. Lampu dapur redup, hanya menyisakan cahaya kekuningan dari bohlam tua. Bau amis masih terasa. Rian melangkah pelan ke arah meja dapur. Di sana ada ember besar tertutup kain putih. Perlahan, dia buka kain itu. Begitu kain terangkat, matanya langsung membesar. Di dalam ember itu, ada potongan tangan manusia, masih segar, dengan jari-jari yang masih lengkap, seolah baru saja dipotong. Rian menjerit tertahan, menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara keras. Tapi suara lain tiba-tiba terdengar di belakangnya. Langkah kaki berat mendekat. Lagi ngapain Rian? Suara Kang Dadan. Rian langsung berbalik, wajahnya pucat pasi. Kang Dadan berdiri di depan pintu. Matanya tajam, dan di tangannya ada golok yang masih menetes darah. Pepak, saya cuma penasaran. Belum sempat selesai bicara, Kang Dadan sudah melangkah maju. Kamu udah lihat sesuatu yang seharusnya nggak kamu lihat. Rian mundur perlahan, tapi tubuhnya lemas karena ketakutan. Kang Dadan terus mendekat, matanya seperti tidak lagi manusia. Sekarang, cuma satu cara biar warung ini tetap laku. Rian berteriak sekuat tenaga, mencoba lari ke arah pintu belakang. Tapi dari arah dapur, tiba-tiba muncul sosok hitam tinggi yang menghalangi jalannya. Sosok itu, makhluk yang tadi malam menghantui Kang Dadan, sekarang muncul lagi. Mata merahnya menyala, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara seperti jeritan manusia yang diseret hidap-hidap. Rian terpaku, tubuhnya tak bisa bergerak. Kang Dadan menatap makhluk itu dengan wajah ngeri dan pasrah. Ambil dia Mbah, dia, tumbalnya. Makhluk itu mendekat, tubuhnya merayap seperti kabut hitam. Rian hanya sempat menjerit sekali, sebelum tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Darah memercik ke dinding dapur, dan suasana kembali sunyi. Kang Dadan berdiri di sana, memandangi sisa darah di lantai. Di wajahnya ada rasa lega bercampur takut. Tapi dari arah sudut ruangan, suara tertawa lirih terdengar. Suara Mbah Karta menggema seperti dari dasar sumur tua. Hehe, bagus Dadan, tapi ingat, 3 tahun lagi, tumbal baru lagi. Kang Dadan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pelan, tapi tak bisa menutupi kenyataan bahwa hidupnya sudah sepenuhnya dikendalikan makhluk gaib di luar sana. Bandung masih sibuk seperti biasa. Orang-orang antre beli nasi bakar, memuji rasanya yang unik banget. Tak ada yang tahu kalau di setiap bungkus nasi bakar, mungkin ada jejak manusia yang tak lagi bernyawa. 3 hari setelah kejadian malam itu, suasana di warung nasi bakar Kang Dadan kembali tampak normal. Orang-orang tetap ramai datang, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tidak ada yang tahu kalau 3 malam lalu, seorang karyawan bernama Ryan menghilang tanpa jejak. Warga sekitar cuma berasumsi, paling kabur. Soalnya anak itu nggak tahan kerja malam. Kang Dadan hanya mengangguk setiap kali ditanya. Senyum tenang di wajahnya menutupi ketegangan yang menggerogoti pikirannya. Tapi di dalam hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Malam demi malam, bayangan wajah Rian terus menghantuinya. Setiap kali membuka daun pisang, dia seperti melihat mata Rian di dalam nasi bakar yang hangat itu, menatapnya dengan kosong, seolah meminta keadilan. Malam keempat setelah kejadian itu, hujan turun deras. Dapur warung menjadi lembab, dan angin menembus celah dinding bambu, membuat lampu gantung bergoyang perlahan. Kang Dadan sedang menimbang bumbu saat tiba-tiba mencium bau aneh. Bukan bau kemenyan seperti biasanya, tapi bau anyir darah yang menyengat hidung. Dia mencari sumbernya, dan matanya tertuju pada ember besar di sudut dapur. Ember yang dulu berisi potongan tangan itu, kini embernya kosong. Tapi di dasar wadah masih ada cairan merah menggenang, bergelembung halus seperti mendidih pelan. Perlahan dari dalam cairan itu muncul sesuatu. Sebuah jari tangan, menggeliat pelan seperti hidup. Lalu jari itu menenggelamkan diri lagi, menghilang seolah disedot ke dalam air. Kang Dadan mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, suara tawa berat menggema di seluruh dapur. Hehe, tambal, sudah,
Diterima. Suara itu jelas suara Mbah Karta. Tapi dari mana asalnya? Kang Dadan menatap sekeliling dengan panik. Tak ada siapa-siapa. Hanya bayangannya sendiri di dinding. Tapi bayangan itu aneh. Bergerak lebih dulu sebelum tubuhnya. Bayangan itu tersenyum, lalu bicara pelan. Dadan, perjanjian belum selesai. Kau harus jaga warungmu tetap ramai. Kalau tidak, kau gantinya. Kang Dadan terdiam. Keringat dingin membasahi wajahnya. Dia tahu warungnya memang sedang ramai. Tapi sekarang, aroma yang keluar dari dapurnya bukan lagi aroma sedap. Beberapa pelanggan bahkan mulai bertanya. Besoknya, pagi menjelang siang, seorang pelanggan tetap bernama Bu Sari datang ke warung. Ia duduk di meja depan, sambil menatap dapur yang terbuka sedikit. Dadan, nasi bakarnya makin enak ya. Tapi kok belakangan baunya agak beda ya, katanya, mencoba bercanda. Kang Dadan tersenyum canggung. Mungkin karena daun pisangnya baru, Bu. Lagi musim hujan, jadi aromanya agak beda. Bu Sari tertawa kecil, tapi matanya sempat menangkap sesuatu. Dari sela tirai dapur, ia melihat sosok wanita berambut panjang duduk di kursi pojokan. Membelakanginya, tubuh wanita itu pucat, rambutnya menutupi wajah, dan tangannya tampak seperti sedang mengaduk sesuatu di wadah besar. Ia kira itu karyawan baru. Tapi ketika Kang Dadan memanggil pelayan untuk mengantarkan pesanan, tak ada satupun yang menyerupai sosok itu. Saat Bu Sari menoleh lagi ke arah dapur, wanita itu sudah hilang. Namun, di udara, masih tercium aroma amis yang kuat, seperti darah yang baru menetes. Malamnya, Kang Dadan tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di depan warung yang sudah tutup, memandangi hujan yang turun deras. Pikirannya berputar-putar, penuh ketakutan. Ia tahu, tumbal berikutnya pasti akan diminta lagi. Cepat atau lambat, tiba-tiba, dari arah jalanan yang gelap, seseorang datang berlari kecil. Permisi, Pak. Ini warung nasi bakar ya? Saya mau ngelamar kerja. Anak muda itu memperkenalkan diri sebagai Andra, perantau dari Garut yang baru tiba di Bandung. Kang Dadan sempat menatapnya lama, dan entah kenapa ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa dingin saat melihat wajah anak itu. Seolah takdir sedang mempertemukannya dengan tumbal baru. Namun, sisi manusiawinya masih berontak. Sudahlah, jangan mikir aneh-aneh dan cukup Rian aja yang jadi korban, gumamnya dalam hati. Akhirnya, ia menerima Andra bekerja. Tapi sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai meningkat. Suatu malam, saat Andra sedang menyiapkan bumbu, dia mendengar suara orang berbisik di dekat kupingnya. Pergi dari sini. Pergi sebelum terlambat. Dia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi di Waihan, bumbu yang sedang dia aduk berubah warna dari coklat ke merah darah. Andra menjerit kecil, meletakkan sendok, dan mundur. Tapi tiba-tiba, dari dalam wajan muncul gelembung besar, dan sesosok tangan hitam keluar dari sana, mencoba meraih pergelangan tangannya. Andra hampir pingsan, tapi sesaat kemudian, semuanya hilang. Wajan itu kembali seperti semula, seolah tak terjadi apa-apa. Kang Dadan yang mendengar suara ribut datang dari dapur. Kenapa, Andra? Andra menunjuk wajan itu dengan gemetar. Pak, tadi saya lihat tangan keluar dari... Udah, jangan ngomong yang aneh-aneh, potong Kang Dadan cepat, matanya tajam. Kamu capek aja, istirahat dulu. Andra menunduk, tapi dalam hatinya yakin, ada sesuatu yang disembunyikan di dapur ini. Malam berikutnya, badai datang. Petir menyambar. Angin kencang membuat pintu warung berderit keras. Kang Dadan sedang tidur di kamar belakang saat mendengar suara gaduh dari dapur. Suara panci jatuh, diikuti tawa lirih seorang wanita. Ia berlari ke dapur, menyalakan lampu, dan di sana, pemandangan mengerikan menantinya. Semua daun pisang yang tergantung di rak meneteskan darah. Cairan merah itu menetes ke lantai, membentuk genangan yang perlahan berubah menjadi wajah seseorang. Mata wajah itu terbuka, menatap langsung ke arah Kang Dadan. Kenapa aku yang kau kasih makan setan itu? Kang Dadan berteriak histeris, mundur sambil menendang panci. Tapi, tiba-tiba, dari belakang muncul sosok wanita berambut panjang, sosok yang pernah dilihat Bu Sari. Rambutnya menjuntai sampai lantai, matanya merah menyala, dan mulutnya robek sampai ke pipi. Sudah saatnya, Dadan, darahnya harus mengalir lagi. Kang Dadan menjerit, tubuhnya terpental ke belakang. Kepalanya membentur dinding, darah mengalir dari pelipisnya. Ia melihat wanita itu semakin mendekat, lalu tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanya bau amis pekat di seluruh ruangan. Dalam keadaan lemah, Kang Dadan menatap ke arah tungku api. Nyala apinya membentuk siluet menyerupai wajah Mbah Karta yang tertawa puas. Bagus Dadan, tapi jangan takut.
Kamu cuma bayar apa yang kamu minta. Air mata Kang Dadan menetes. Sampai kapan aku harus begini, Mbah? Suara itu menjawab pelan, penuh tekanan. Selama kamu masih pengen warungmu ramai. Dan malam itu, hujan di Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Dari cerobong dapur, bukan hanya asap yang keluar, tapi juga aroma darah segar yang terbawa angin, menyebar ke jalanan kecil di depan warung, menyapa orang-orang yang lewat tanpa tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang tumbuh di balik nasi bakar yang mereka cintai. Hujan baru saja berhenti membasahi kota Bandung. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Di dalam warung nasi bakar Kang Dadan, aroma daun pisang terbakar masih terasa kuat, bercampur dengan bau anyir yang makin sulit disembunyikan. Orang-orang masih saja datang, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan bilang, rasa nasi bakar Kang Dadan sekarang semakin lezat dan ngangenin. Tapi siapa sangka, setiap gigitan yang mereka nikmati adalah hasil dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib yang haus darah. Siang itu, Andra tampak sibuk di dapur, sementara Kang Dadan hanya duduk termenung di kursi panjang, matanya kosong, seperti menatap jauh ke masa lalu. Setiap kali mendengar suara pelanggan memuji nasi bakarnya, hatinya seperti ditikam rasa bersalah. Ia masih ingat jelas bagaimana tubuh Rian diseret ke dalam kegelapan oleh makhluk hitam tinggi. Tapi yang lebih menakutkan, setiap kali ia menutup mata, wajah Ryan muncul dengan tatapan kosong, seperti menunggu giliran Dadan untuk menebus dosanya. Andra, panggil Kang Dadan pelan. Kalau nanti ada bahan yang kurang, jangan keluar malam-malam. Ya, dapur belakang jangan dimasuki. Kunci semua pintunya. Andra menoleh dengan dahi berkerut. Kenapa, Pak? Di dapur belakang kan cuma tempat nyimpen beras sama daun pisang. Pokoknya jangan... Ya, jawab Kang Dadan cepat. Suaranya bergetar. Itu tempat khusus. Andra diam, tapi rasa penasarannya makin besar. Sejak pertama kerja, dia memang merasa ada yang janggal dengan dapur belakang itu. Setiap malam, dari sana selalu terdengar suara aneh. Kadang seperti orang mengaduk adonan besar, kadang seperti rintihan manusia. Malamnya, setelah warung tutup, Andra sengaja menunggu. Ia berpura-pura beres-beres meja, menunggu Kang Dadan masuk ke kamar belakang. Begitu semua sepi, dia mengambil senter kecil dari sakunya dan berjalan pelan ke arah dapur belakang. Pintu kayunya terkunci, tapi dari dalam terdengar suara seperti air mendidih, bercampur dengan erangan pelan. Dengan hati-hati, Andra mencari kunci cadangan yang biasa digantung di dekat rak bumbu. Setelah menemukannya, ia membuka pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyeruak keluar. Di dalam ruangan itu, Andra melihat sebuah wadah besar seperti drum diisi cairan merah pekat. Di sekeliling drum itu, banyak daun pisang yang menggantung, tapi warnanya bukan hijau, melainkan kehitaman. Seperti diselimuti jelaga dan darah kering, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu mengambang di dalam drum. Awalnya ia kira daging sapi, tapi setelah senter diarahkan lebih dekat, jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu kepala manusia. Matanya masih terbuka, mulutnya membentuk senyum aneh, dan di lehernya ada bekas potongan kasar. Andra mundur cepat, menutup mulutnya agar tidak menjerit. Tapi sayangnya, bunyi dentingan sendok yang jatuh membangunkan seseorang. Siapa di sana? Suara Kang Dadan terdengar dari ruang depan. Andra panik. Ia segera mematikan senter dan bersembunyi di balik karung beras. Dari celah kain, ia bisa melihat Kang Dadan masuk ke ruangan itu. Wajahnya tegang. Ia membawa sebuah kendi besar, menunduk di depan drum, lalu berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti Andra. Darah Rian sudah cukup untuk 3 bulan, tapi kalau pelanggan makin banyak, aku butuh tumbal baru, bisik Kang Dadan pelan. Tiba-tiba, cairan merah di dalam drum itu bergelembung hebat, seolah menyetujui permintaannya. Lalu dari dalam cairan itu muncul tangan hitam besar yang mencengkram tepi drum. Kang Dadan jatuh terduduk, menatap tangan itu dengan mata lebar. Belum waktunya, Mbah. Belum. Saya baru aja kasih. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Tumbal berikutnya sudah ditentukan. Angin dingin meniup seisi dapur, membuat daun pisang bergoyang pelan. Andra yang bersembunyi mulai gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti terkunci. Tiba-tiba, tangan hitam itu menunjuk lurus ke arah tempat Andra bersembunyi. Kang Dadan menatap arah yang sama, lalu matanya membelalak. Tidak, bukan dia. Jang Gendaya. Tapi suara itu tertawa. Dia sudah melihat, dia harus jadi gantinya. Andra akhirnya berlari keluar dari dapur, berusaha kabur lewat pintu depan warung. Tapi saat tangannya memegang gagang pintu, lampu di seluruh warung mati total. Hanya tersisa cahaya petir dari luar, menyorot wajah Kang Dadan yang berdiri di tengah ruangan, menatapnya dengan mata kosong.
Andra, maafin aku, ucap Kang Dadan lirih. Pak, apa maksudnya ini? Teriak Andra ketakutan. Tapi belum sempat dia lari lagi, pintu depan tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Dari arah dapur, terdengar langkah kaki berat. Lantai kayu berderit, udara terasa lebih dingin, dan sosok itu muncul. Makhluk tinggi dengan tubuh seperti kabut hitam melangkah keluar dari kegelapan. Wajahnya samar, tapi matanya merah menyala. Dari kepalanya menjulur rambut panjang, dan di dada makhluk itu tampak wajah manusia yang seperti sedang menjerit. Wajah Rian salah satunya. Andra jatuh tersungkur. Kang Dadan berdiri terpaku. Keringat membanjiri tubuhnya. Makhluk itu menunjuk ke arah Andra, lalu mengeluarkan suara seperti desisan ular. Dia, gantinya, Kang Dadan berteriak, "Jangan! Tolong, Mbah! Jangan dia! Saya janji bakal cari orang lain, jangan dia!" Tapi makhluk itu tak peduli. Ia melangkah maju. Dinding warung bergetar, daun pisang jatuh dari rak, tungku api menyala sendiri. Andra menjerit sekuat tenaga saat tangan hitam itu meraih tubuhnya dan menyeretnya ke arah drum di dapur belakang. Kang Dadan mencoba menarik Andra, tapi begitu tangannya menyentuh kulit makhluk itu, seluruh lengannya terbakar, meninggalkan luka gosong. Andra menatap Kang Dadan dengan mata penuh ketakutan. "Pak, tolong, saya nggak mau mati." Tapi dalam sekejap, tubuhnya terseret ke dalam drum merah itu, tenggelam tanpa suara. Cairan di dalamnya bergolak hebat, lalu tenang kembali. Hening, Kang Dadan terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi, air matanya mengalir deras. Kenapa harus begini, Mbah?" bisiknya pelan. Dari drum muncul buih hitam membentuk wajah Mbah Karta yang tersenyum menyeramkan. "Karena kamu yang minta kekayaan, dan sekarang kamu yang harus menjaganya dengan darah." Keesokan harinya, warung nasi bakar Kang Dadan kembali buka seperti biasa. Orang-orang tetap datang, memuji rasa nasi bakarnya yang makin gurih dan makin enak. Tak ada yang tahu kalau malam sebelumnya, seorang anak muda bernama Andra menghilang tanpa jejak. Dan di dapur belakang, drum besar itu kini tertutup rapat. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, kadang terdengar gelembung kecil dan bisikan samar dari dalamnya. "Lapar, Loji." Malam itu, hujan turun deras di Bandung. Petir sesekali menyambar, menerangi langit kelam. Angin bertiup kencang, membuat tirai di dapur warung nasi bakar Sunda Bu Sarti berkibar. Namun, meski hujan deras, warung itu tetap buka. Bu Sarti duduk di kursi dekat dapur sambil menghitung uang hasil penjualan hari itu. Wajahnya terlihat tenang, tapi di balik mata itu, ada kekosongan aneh. Sejak kejadian di bab sebelumnya, setiap malam selalu ada suara-suara aneh, entah dari gudang belakang atau dari arah tungku pembakaran. Pernah sekali, karyawannya Deden mendengar suara seperti orang merintih dari dalam panci nasi bakar yang sedang dikukus. Ia langsung kabur malam itu dan tidak pernah kembali bekerja. Namun Bu Sarti tetap bertahan. Rezeki nggak boleh ditolak, katanya setiap kali ditanya warga. Padahal diam-diam, setiap malam Jumat Kliwon, Bu Sarti melakukan ritual di belakang warungnya, tempat yang dulunya adalah tanah kosong penuh semak. Kini disulap jadi dapur belakang. Malam itu, tepat pukul 12:10, hujan semakin deras. Semua orang di rumah sudah tidur. Tapi Bu Sarti malah menyalakan lilin-lilin merah di lantai dapur. Ia mengeluarkan sebungkus nasi bakar spesial yang katanya untuk tamu dari alam lain. Di atas nasi itu, ada potongan hati ayam, sambal hitam pekat, dan daun pisang yang sudah berubah kecoklatan. Bu Sarti menatap lilin sambil berucap pelan, "Kuring parantos ngalaku keun sagalana. Abdi parantos masak sakumaha anu dipenta, punten tong nyandak dewe nyawan yutu salah." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang warung. Drap, drap, drap. Pelan, tapi berat. Seperti langkah seseorang tanpa alas kaki, menjejak di tanah becek. Bu Sarti menoleh. Di luar lewat celah pintu dapur, terlihat bayangan hitam tinggi menjulang. Kepalanya besar seperti ular, tapi tubuhnya seperti manusia. Matanya menyala merah di antara gelap hujan. Bu Sarti menelan ludah, tapi tetap berdiri. "Gusti, Anjon Sumping Dewi." Bayangan itu mendekat, masuk lewat pintu dapur yang terbuka sendiri. Bau amis darah langsung memenuhi ruangan. Lilin-lilin bergoyang hebat, hampir padam. Sosok itu berbicara dengan suara serak, menggema seperti dua suara sekaligus. "Janji, Gus, di tepi kahon, tapi kudu aya tumbal anyar. Jalmanu loba nyaho." Bu Sarti
terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud warga yang mulai curiga. Juga seorang vlogger muda bernama Raffi yang belakangan sering datang buat bikin konten kuliner mistis Bandung. Raffi sudah 2 kali datang ke warungnya dan bertanya tentang asal-usul resep nasi bakarnya yang katanya aromanya beda. Kayak magis. Bu Sarti bergetar. Hentau, tong manehna. Budak eta moal ngaganggu. Namun makhluk itu mendesis keras. Lidahnya menjulur panjang, meneteskan cairan hitam ke lantai. Hiji Dewi tumbal, lamun tu rejeki anjen balik Dewi kaleutak. Seketika lilin padam, dapur gelap total. Hanya kilatan petir dari luar yang sesekali menerangi wajah. Bu Sarti wajah yang kini penuh ketakutan dan penyesalan. Keesokan paginya, Raffi datang ke warung seperti biasa. Ia ingin melanjutkan vlog kuliner mistisnya. Tapi kali ini, suasana warung terasa berbeda. Tak ada musik Sunda yang biasanya diputar. Tak ada aroma harum nasi bakar yang menggoda. Ia memanggil pelan, Bu Sarti, tak ada jawaban. Ia melangkah pelan ke dapur belakang. Saat melewati tungku, ia melihat panci kukus besar masih mengepul, tapi tidak ada yang menyalakan api. Bau hangus dan amis bercampur menjadi satu. Raffi membuka tutup panci itu dengan tangan gemetar. Seketika, wajahnya pucat. Di dalamnya bukan nasi, tapi sesuatu yang mirip potongan daging manusia, berbungkus daun pisang. Matanya membelalak. Ia mundur perlahan, lalu mendengar suara lirih dari arah pojok dapur. Raffi, tolong jauhin tempat ini. Ia menoleh. Di sana, berdiri sosok Bu Sarti. Tapi tubuhnya gosong sebagian, matanya bolong hitam seperti terbakar dari dalam. Ia melangkah perlahan, menyeret kakinya yang berdarah. Mereka marah, tumbal, salah. Raffi berteriak dan lari keluar, tapi pintu depan warung menutup sendiri dengan keras. Hujan tiba-tiba turun lagi. Padahal tadi matahari baru terbit. Raffi menjerit sambil menghantam pintu, namun sia-sia. Dari belakang, suara ketawa kecil terdengar. Suara perempuan tapi serak, lalu disusul bisikan, "Kamu penasaran? Sekarang kamu bagian dari kisah ini." Raffi lilin merah di meja kasir menyala sendiri. Dan di sebelahnya, panci kukus besar kembali bergoyang, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Sejak hari itu, warung nasi bakar Sunda Bu Sarti ditutup. Polisi yang datang hanya menemukan peralatan masak berserakan dan beberapa bungkus nasi bakar yang gosong berisi potongan daging yang tidak bisa diidentifikasi. Warga bilang, setiap malam Jumat, dari arah dapur belakang masih terdengar suara uap kukusan dan bisikan pelan, "Rejeki Gus datang. Tinggal hiji Dewi." Dan Conan, kalau ada orang yang terlalu penasaran dan nekat lewat depan warung itu tengah malam, kadang tercium bau nasi bakar harum sekali. Tapi kalau diikuti sumber baunya, hanya akan ditemukan daun pisang hangus dan noda darah yang belum kering di lantai. Akhir bab 6. Apakah di bab 7, kisah ini akan menemukan penutup atau malah membuka misteri baru? Raffi, apakah ia selamat? Atau justru menjadi bagian dari menu pesugihan Bu Sarti berikutnya? Kalimat penutup untuk bab ini menggantung, seolah mengajak pembaca ikut merasa. Kadang, rasa penasaran itu lebih berbahaya dari sekadar rasa lapar. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan di warung nasi bakar Sunda Bu Sarti, kawasan itu mendadak sepi. Orang-orang enggan lewat malam-malam, bahkan siang hari pun suasananya terasa aneh. Seolah hawa di sekitar warung itu berubah dingin dan berat. Padahal matahari sedang terik. Polisi memang sempat datang dan menyegel tempat itu. Tapi anehnya, setiap kali mereka meninggalkan lokasi, segelnya selalu rusak sendiri. Beberapa anggota polisi yang ikut penyelidikan mengaku mengalami mimpi buruk, didatangi sosok perempuan gosong yang membawa nampan berisi nasi bakar hitam pekat. Sementara itu, Raffi, si vlogger yang terakhir kali terlihat di warung itu, menghilang tanpa jejak. Channel YouTube-nya tiba-tiba mengunggah video baru secara otomatis. Padahal teman-temannya bilang Raffi belum sempat pulang. Judul videonya, "Resep Nasi Bakar Pemanggil Rezeki Dilarang Tonton Malam-Malam." Thumbnailnya menampilkan Raffi sedang tersenyum di dapur warung Bu Sarti, tapi dengan mata hitam legam dan darah menetes dari bibirnya. Malam itu, sekitar pukul 11, seorang warga bernama Kang Iwan yang tinggal tak jauh dari warung itu, mendengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Ia mengintip dari jendela dan melihat 2 anak muda, sepertinya konten kreator juga berhenti sambil membawa kamera. "Bro, ini kan warung nasi bakar yang viral itu, ya? Katanya ada pesugihan?" "Iya, yang vlogger kemarin hilang. Tuh, kita bikin konten di sini aja. Pasti meledak." Kang Iwan mau memperingatkan mereka, tapi Yureng. Ia hanya bisa beristighfar dalam hati. "Ah, budak Ayona. Tu, Shun, Nanaon," gumamnya pelan. 2 anak muda itu membuka pagar yang sudah karatan,
lalu masuk ke halaman warung. Di sana daun-daun kering berserakan, dan papon nama nasi bakar Sunda Bu Sarti sudah miring, sebagian hurufnya copot. Mereka mulai merekam. Halo teman-teman, balik lagi di channel Petualang Mistis. Malam ini, kita bakal coba buka segel warung yang katanya penuh misteri pesugihan. Suara jangkrik lenyap seketika. Angin berhenti bertiup. Semua terasa hening. Salah satu dari mereka, Bima, membuka pintu warung dengan pelan. Pintu itu berderit panjang kerikik dan aroma amis serta daun hangus langsung menyeruak keluar. Wah, baunya aneh banget bro. Cuy, kayak ada yang dibakar di sini, sahut temannya, Reza. Sambil menyalakan lampu senter, mereka melangkah ke dalam, melewati meja kasir yang berdebu. Lilin merah yang dulu digunakan Bu Sarti masih di sana, tapi kini sudah meleleh, membentuk pola aneh di meja. Seperti wajah seseorang sedang menjerit. Mereka lanjut ke dapur belakang. Saat senter diarahkan ke panci kukus besar, permukaannya basah, padahal tidak ada air di sekitarnya. Reza mendekat dan menyentuhnya. Masih hangat, katanya heran. Tiba-tiba tutup panci itu bergerak sedikit. Klotak, klotak. Bima spontan mundur, wajahnya tegang. Bro, lo lihat nggak? Itu gerak sendiri. Reza yang masih penasaran nekat membuka tutupnya. Seketika, asap putih pekat menyembur keluar, diiringi aroma nasi bakar yang luar biasa harum. Tapi di balik aroma itu, ada bau busuk menyengat yang membuat mereka hampir muntah. Dalam panci itu, bukan nasi, tapi kepala manusia yang dibungkus daun pisang. Dengan mata terbuka menatap ke arah mereka, Reza teriak sekaris-karis nia dan jatuh tersungkur. Lampu senter terlepas dari tangannya. Saat Bima menoleh, di dinding dapur muncul tulisan dari darah. Tumbal harus lengkap. Suara perempuan tertawa kecil terdengar dari pojok dapur. Samar-samar muncul sosok Bu Sarti, mengenakan kebaya gosong. Wajahnya separuh hangus, dan dari mata kirinya mengalir darah hitam pekat. Hatur nuhun parantos datang. Ayona giliran Anjun. Kedua anak muda itu menjerit ketakutan. Mereka berusaha lari keluar, tapi pintu dapur menutup sendiri dengan keras. Lilin-lilin merah menyala tanpa disentuh. Lalu satu persatu meleleh membentuk garis lingkaran di lantai, mengurung mereka di tengahnya. Dari dalam panci kukus, muncul suara lirih seperti desahan. Heza, Bima, lapar. Itu suara Raffi. Suaranya jelas. Tapi ketika mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Seketika panci itu bergoyang hebat, lalu terbuka sendiri. Uap putih keluar, dan dari dalamnya muncul sosok hitam berambut panjang dengan wajah meleleh. Itu Raffi, tapi wajahnya setengah manusia, setengah gosong. Aku belum kenyang, katanya pelan, lalu bergerak cepat ke arah mereka. Lampu kamera jatuh, merekam semua kejadian itu. Teriakan mereka menggema panjang, sampai akhirnya hening. Keesokan paginya, warga menemukan 2 motor parkir di depan warung, tapi tak ada orang di sekitar. Hanya ada kamera yang masih menyala. Merekam adegan terakhir, pintu dapur terbuka pelan, dan dari dalamnya muncul tangan gosong yang menutup lensa kamera. Video itu kemudian menyebar luas di internet. Banyak yang bilang itu cuma konten settingan, tapi beberapa netizen memperhatikan detail aneh di menit terakhir video itu. Kalau diperbesar, di cermin dapur terlihat wajah Bu Sarti tersenyum dengan mata merah menyala. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian benar-benar menutup dan merobohkan bangunan warung tersebut. Namun, anehnya, setiap kali diratakan, pondasinya selalu muncul kembali di tempat yang sama. Beberapa warga sekitar bahkan bersumpah melihat warung itu muncul lagi di malam tertentu, lengkap dengan aroma nasi bakar yang menggoda dan suara perempuan yang memanggil dari dalam, "Neng, mampir atuh, cobain nasi bakar Bu Sarti. Pasti suka." Dan siapapun yang berhenti karena tergoda aroma itu, esok paginya tak pernah terlihat lagi. Penutup cerita, warung nasi bakar Sunda Bu Sarti kini jadi legenda di Bandung. Sebagian orang bilang tempat itu sudah dikutuk, tak akan pernah benar-benar hilang. Ada yang percaya kalau pesugihan itu masih aktif mencari tumbal baru lewat rasa penasaran. Manusia, satu pesan yang selalu diingat warga setempat: kalau kamu mencium aroma nasi bakar di tengah malam, jangan cari sumbernya, karena bisa jadi yang masak bukan manusia lagi. Di dunia ini, ada 2 hal yang harus dijaga: rasa syukur dan rasa takut. Karena kalau kamu kehilangan keduanya, maka sesuatu dari dunia lain mungkin akan datang, menawari rezeki yang tak seharusnya kamu terima. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.